kemungkinan, ini kemungkinan ya, juga ada kerjasama dengan orang-orang tertentu ya. Kalau menurut saya nih, saya berpikir sebagai polisi, saya cari aja tuh follow the money. Kalau kemungkinan sih selalu ada ya, kan sini artinya begini, saya juga nggak tahu atau bisa menyelundup, ada tempat-tempat yang bisa dibuka atau tidak ya. Diketemukan orang gantung diri misalnya, ya. Dia gantung diri sendiri, atau digantung dulu sama orang lain baru dikatakan. Itu polisi bisa menjelaskan. Dari sisi kriminolog nih ada dua hal yang ganjal di pikiran kita semua. Yang pertama adalah penyebab kematian dari Arya Daru. Bilangnya asphyxiation atau kehabisan napas. Kalau misalkan kita logika aja ya, kalau kehabisan napas itu secara refleks kita pasti ada yang namanya gerakan tidak terkontrol. Betul. Pasti ya bahasa kitanya kelojotan, bahasanya yang mohon maaf ya, bahasa kasarnya kelojotan. Tapi ketika ditemukan dia tertidur dalam tanda kutip tertidur rapih dan diselimutin. Makanya apakah masuk akal dari sisi kriminolog? Kedua, soal ada dugaan yang sempat ramai di publik soal adanya, mohon maaf ya Pak, kelainan seksual dari Arya soal melilitkan lakban itu. Kalau dari sisi kriminologi gimana Pak? Ya begini, saya sendiri kalau menurut Pak Dwi tadi ini bukan data resmi dari polisi ya penjelasannya, ini juga saya kira publik minta penjelasan karena kan polisi itu semboyannya polisi prediksi itu presisi. Jadi prediktif ya, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Nah ini seharusnya kalaupun apa yang terjadi di dalam itu sangat apakah merugikan negara ya ataukah menyinggung nama baik keluarga, itu harusnya ada yang resmi dari polisi ya. Bisa saja keluarga korban dipanggil, ini loh kasus yang sebenarnya ya gitu. Jadi tidak penasaran ya. Nah yang kedua tadi ada pertanyaan meninggal ya dengan tertutup mukanya pakai masker. Nah ini tanpa praduga saya kepada korban ya, itu ada berbagai jenis kelainan seksual ya. Itu yang menulis yang bikin itu namanya Marquis de Sade. Itu orang Perancis ya. Dia punya kelainan seksual sendiri ya. Antara lain dia senang memukul lawan jenis ya. Itu. Dia anak bangsawan. Nah, lalu dipanggil sama bapaknya, kamu jangan suka sadis gitu, sampai di penjara. Tapi dia juga sastrawan, pintar nulis ya. Sampai waktu revolusi Prancis dia dipanggil Napoleon untuk bikin tulisan-tulisan yang memprovokasi gitu ya. Itu. Nah, kembali kepada faktor itu, dia menulis ya, antara lain juga untuk dia 200 hari di Sodoma ya. Itu kan kalau di dalam cerita agama ya, tempat yang sangat amoral lah gitu ya, seksualnya gitu. Nah, ada buku yang belum selesai dia tulis, banyak itu ratusan. Nah, antara lain ya Pak ya, tanpa prediksi kepada korban ya, ada gejala yang seseorang itu menerima lebih kekuasaan itu dengan menahan napas oksigen agar tidak masuk ke otak ya. Dan ini masker, untuk itu dia pakai masker. Nah ini ya. Nah kalau di luar negeri itu sudah sering dilakukan, tapi ada temannya. Jadi semacam instruktur gitu. Kalau kira-kira sudah membahayakan, dan itu sangat membahayakan ya, itu dicabut lah gitu ya. Ada caranya. Nah, apakah ini juga ada kaitan itu saya nggak tahu. Karena diketemukan juga kan katanya ada alat kontrasepsi ya, kondom itu. Tapi itu udah diakui sama istri bahwa itu milik dari istri. Milik dari istri. Nah bisa saja ya milik istri, apa mereknya atau ini apa setelah dipakai kita jauh. Iya. Itu kan penjelasan yang diperlukan oleh seorang ahli ya. Kan polisi sekarang menyidik dengan scientific investigation. Yang saya
agak ini karena di situ disebut ada kondom segala, kok nggak ada psikiater atau paling tidak ahli seksologi. Nah itu. Nah saya sendiri pernah nanya ke dokter teman saya, ya, dok, ada nggak sih kasus begitu? Ada. Lu ngapain sih nanya-nanya gitu? Lu mau praktek gitu? Enggak. Kan ada kasus yang diplomat itu. Oh, di mana? Gua baru dengar gitu. Tapi memang kasus itu ada. Nah gitu. Nah jadi bagi saya sih penjelasan polisi itu waktu itu ya kok nggak ada psikiater atau ahli seksologi yang gitu. Nah itu saya kira barang atau harusnya kalau ada seksologi atau ini dia bisa menjelaskan memang itu ada tapi korban tidak melakukan itu atau barangkali ya tanpa praduga gitu. Ini harus ada polisi gini yang menjelaskan secara resmi gitu. Betul. Tapi amat janggal gak sih Mas Kafid ya? Maksudnya itu kan kalau kita lihat gambar ya di sini ya, gambarnya ya Pak ya sama-sama. Tadi itu juga di VT ada rapi ya Mas Kafid, rapi. Dan diselimuti. Iya, tapi tidak ada sidik jari. Kalau Bapak melihat sebagai kriminolog, memungkinkan nggak ada orang kedua di dalam kamar tersebut orang lain gitu. dari pola-pola yang kita lihat disampaikan kepolisian? Kalau kemungkinan sih selalu ada ya. Kan sini artinya begini. Saya juga nggak tahu atau bisa menyelundup ada tempat-tempat yang bisa dibuka atau tidak ya. Nah kemungkinan ya juga ada kerjasama dengan orang-orang tertentu ya. Ini dugaan ya. Ini kan tugas polisi ya. Yep. Apakah orang yang punya tempat tinggal itu hotel ya atau pelayan-pelayannya ini. Nah kalau menurut saya nih, saya berpikir sebagai polisi, saya cari aja tuh follow the money. Ya. Apakah ada transfer sebelum ini meninggal? Ya, korban ada nggak transfer? Atau kehidupan sehari-hari penjaga toko tadinya nggak punya motor kok tiba-tiba mau punya motor. Nah, ini hanya saya mencoba pikiran-pikiran kalau saya jadi polisi. Ya, duga-dugaan ya. Duga-dugaan gitu. Nah, kalau polisi kan bisa aja nanya. Ya. Tapi kalau dari kriminologi sendiri Pak, status orang itu dinyatakan bunuh diri itu ketika apa? Maksudnya apakah hanya karena tidak ada kekerasan yang diterima di tubuh korban atau ada indikator-indikator lain? Nah, yang menyebabkan sebab kematian itu dokter. Kenapa? Jadi bunuh diri atau tidak dia nggak bisa mengatakan. Dia sebab kematiannya harus begini. Nah, kenapa sampai diketemukan mayat itu kan polisi. Ya, dokter hanya sebab kematian. Yang memutuskan berarti yang mengambil kesimpulan adalah polisi, tapi dokter yang memeriksa sebenarnya. Iya. Otopsi nih. Dia sebabnya ABC sini sampai dia meninggal. Tidak, secara medis dia sudah meninggal. Ya. Itu polisi. Nah jadi sering juga terjadi kalau diketemukan orang gantung diri misalnya. Ya. Dia gantung diri sendiri atau digantung dulu sama orang lain baru dikatakan. Ya. Itu polisi bisa menjelaskan. Nampak ya sebenarnya. Misalkan kita bunuh dulu, misalkan saya mau bunuh orang misalkan, saya cekek orang itu, lalu orang itu meninggal atau bengep dia pakai bantal meninggal, lalu saya gantungin aja dia di pohon gitu kan, seolah-olah bunuh diri. Nah itu polisi bisa menjelaskan. Tapi nampak ya biasanya kalau di ini polisi. Enggak, dari luar enggak nampak, harus diotopsi. Berarti kalau ketika meninggalnya bukan karena bunuh diri, karena kecekik gantung diri itu kelihatan langsung. Ya, secara fisiknya. Tapi untuk sebab-sebab kematiannya itu polisi. Ya, polisi, dokter yang mengetahui. Nah, dulu ada kasus di depan UI Salemba ya. Dulu kan masih ada banyak mikrolet ya. Kecil-kecil. Nah, itu ada orang nyebrang. Ada mikrolet udah ngerem, meninggal gitu. Nah, ternyata dia meninggalnya bukan karena ketabrak ini, tapi lambungnya sudah kena malaria akut kata dokter waktu itu.
penjelasannya. Nah, yang memutuskan hakim nanti dari keterangan polisi sebab itu, sebab kecelakaan.